Aloha, balik lagi. Kali ini aku akan membahas tentang pentingnya berpikir realistis di Roni Hartono Putra. Di channel saya itu ada playlist My Opinion, yang mana saya bukan harus, saya hanya ingin ngomong sesuatu, yaitu apa yang saya omongkan. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang pentingnya berpikir realistis. Oke teman-teman, mungkin dari banyak kalian subscriber Roni Hartono Putra maupun bukan subscriber Roni Hartono Putra, pasti kalian punya mimpi, dan mimpi itu kadang-kadang lebih besar daripada kemampuan kalian atau daripada keahlian kalian. Sebagai contoh, saya saja dulu waktu TK pasti ingin bercita-cita sebagai angkasawan, karena dulu tidak memiliki hal realistis. Lalu ke SD ingin bercita-cita sebagai pejabat publik atau pegawai pemerintahan, itu saya wajarkan saja. Lalu SMP saya bercita-cita sebagai tentara ataupun polisi, itu wajar-wajar saja, atau yang lain-lainnya, guru atau PNS lah ya. Lalu SMA saya bercita-cita sebagai seorang bisnisman atau pengusaha. Kuliah saya masuk di jurusan ekonomi. Dari hal ini ya, semuanya mimpi saya adalah mimpi yang terlalu tinggi, tapi saya tidak memiliki privilege. Oke, semisal kalian memiliki mimpi untuk menjadi seorang pegawai pemerintahan kayak TNI, polisi, dan juga guru. Kalian yang harus kalian pikirkan yang pertama adalah orang tua kalian. Ya, kalau ingin jadi TNI atau polisi, kalau orang tuanya itu berada di aparatur sipil negara itu peluangnya lebih mudah. 90% itu keterimanya lebih mudah. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena mereka sudah memiliki namanya privilege. Ya, privilege. Apakah ada kecurangan di kepolisian dan TNI? Saya rasa tidak. Begini teman-teman. Satu hal yang harus kalian tahu adalah buah tidak jatuh jauh dari tempatnya. Itu peribahasa. Artinya apa? Anak sifatnya tidak jauh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah seorang TNI, kemungkinan besar anak menjadi TNI itu 90%. Kenapa? Karena satu, mereka dilatih. Kedua, karena mereka memiliki fisik orang tua. Ketiga, ayahnya sudah tahu jalan-jalannya, maksudnya sudah pengalamannya hanya tinggal di-share kepada anaknya. Keempat, ayahnya punya banyak relasi, punya banyak referensi tentang TNI. Semisal anaknya nggak lolos di saat lulus SMA, bisa lanjut ke S1 dan lain-lainnya, itu masih bisa. Sedangkan kita bukan siapa-siapa, seharusnya kita berpikir realistis lah ya. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ini mungkin sedikit berbeda daripada video yang kedua saya, yaitu tentang F4 privilege ya. Memang privilege itu ada dan banyak yang digunakan. Ketika Anda akan melihat ya, teman-teman kalian yang notabene kalian menganggapnya lebih rendah, tapi orang tuanya itu mungkin bekerja di dinas atau di yang lain-lainnya, itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Ya kalian tahu sendiri, orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ya, pikir aja, realistis saja. Buat apa saya mempekerjakan orang lain ya, kalau anak saya bisa? Begitu kan berpikirannya. Dan itu terjadi ya teman-teman. Di Indonesia banyak banget seperti itu. Makanya ada istilah orang dalam. Sepertinya itu bukan istilah orang dalam, itu nggak cocok ya. Ya karena memang itu istilahnya mereka punya hak istimewa, privilege untuk memperoleh itu. Kita sebagai warga bawah ya kita berpikir realistis, apa yang bisa kita lakukan aja. Misalnya kalau saya bikin video, realistis aja. Saya bikin video tidak usah terlalu mengharap subscriber banyak. Kenapa? Ya realistis. Saya bukan siapa-siapa,
kedua latar belakang saya juga tidak mumpuni di media. Kalau latar belakang saya itu misalnya Raffi Ahmad, terus Deddy Corbuzier, saya lebih mudah masuk ke YouTube, Instagram, dan juga TikTok ataupun di televisi. Kenapa? Karena itu udah privilege. Ya, ya kita seharusnya berpikir realistis ya. Jangan terlalu berpikir yang lebih tinggi-tinggi. Misalnya saya ingin jadi pengusaha, ingin jadi misalnya yang pertama ya pengusaha, saya ingin jadi pengusaha, ingin membuat sebuah mobil di Indonesia karena Indonesia belum mengeluarkan mobil, yang membutuhkan mobil, saya ingin mobil itu otomatis kayak Tesla, nah pikir gitu. Tapi harus pikir realistis juga. Siapa orang tua kalian? Apakah berpikirnya gini, ketika saya bikin mobil ada nggak pembelinya? Sama seperti YouTube ini ya, ada nggak konsumennya? Saya berpikir realistis ketika membangun YouTube ini. Saya membangun di Desember 2021, berpikir realistisnya apa? Satu, ketika saya bikin video ini ada nggak yang dengar? Nah, itu saya opini pertama itu tentang cryptocurrency, hukum cryptocurrency. Itu saya cek nggak ada yang dengar, saya lalu cari yang lainnya, lalu saya ke survei. Saya berpikirnya ada nggak yang mau dengar survei? Ada. Orang yang mau cari itu apa? Ketika saya meng-share survei itu yang dicari itu apa? Lalu saya bikin review jujur. Artinya apa? Orang itu butuh kejujuran survei ini membayar atau tidak. Karena kebanyakan channel-channel yang lainnya itu istilahnya hanya menarik penonton dengan giveaway. Itu yang saya sayangkan ya. Mereka tidak berkarya pure, tapi mereka membodohi kalian. Misalnya kayak sehari dapat 400.000 dari ini, mengerjakan ini, dan itu is not real, itu nggak realistis. Kenapa? Karena saya sudah membuktikannya. Ketika Anda membuktikan itu dan itu ternyata tidak sesuai dengan judul, apa yang Anda lakukan? Anda kecewa. Mereka mengobati kekecewaan Anda dengan apa? Dengan memberikan giveaway. Ini sangat disayangkan ketika ya giveaway itu ya yang dipilih misalnya 5 pemenang dari 100.000 penonton, dari 100.000 subscriber, dari 400.000 subscriber, mereka hanya pilih 5 orang yang beruntung, dan Anda bukan salah satunya. Come on man, berpikir realistis. Makanya saya bikin review jujur. Lalu setelah review jujur saya bikin namanya tutorial. Setelah saya mengenalkan survei, orang tuh harus dikasih tutorialnya untuk mengerjakan survei agar nggak terjadi kebingungan. Jangan-jangan scam nih, jangan-jangan wah saya sudah ngeklik tapi kok nggak dapat survei terus ya. Saya bikin tutorial, ada di playlistnya ada tutorial di sini ya. Gunanya apa sih saya membuat tutorial ini? Gunanya saya istilahnya men-sharing pengalaman saya bagi teman-teman yang baru terjun di dunia survei online, baru terjun di dunia mencari uang online, biar tidak terjerumus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Disinilah gunanya konten kreator. Disinilah gunanya seperti saya, YouTuber, untuk mengedukasi. Lalu saya bikin gagal survei. Kenapa saya bikin gagal survei? Yang paling pertama adalah ketika saya gagal, Anda juga berlatih. Pengalaman itu penting ya. Gagal survei, misalnya gagal survei di bagian ini, Anda juga akan berlatih kan, otomatis saya tidak akan menjawab seperti ini, kemungkinan besar gagal. Ini otomatis akan tertanam di diri kalian tentang tutorial survei, review survei, agar tidak bisa dibodohi lagi gitu loh, oleh beberapa konten kreator yang menurut saya itu terlalu melebih-lebihkan sesuatu hal yang ada ya. Lalu saya juga membuat my opinion, jadi meluapkan kekesalan saya, meluapkan beberapa stres saya di YouTube saya. Gunanya apa sih saya bikin kayak gitu ya? Gunanya untuk pertama menghibur diri, kedua beropini saja. Siapa tahu kalian opininya lebih bagus lagi. Lalu kembali lagi ke topik ya, berpikir realistis. Saya ya
membangun channel ini dengan perhitungan yang matang, teman-teman. Bukan asal-asalan bangun channel, bukan asal-asalan bikin video. Artinya apa? Saya berpikir realistis. Saya mencari sesuatu yang menjual. Saya mencari orang yang mau nonton saya, saya mencari orang yang mau subscribe saya. Saya mau mencari orang yang mau berkomentar di komentar saya. Saya mau mencari orang yang memiliki tujuan yang sama. Makanya saya bangun channel ini. Sekarang udah 150 subscriber ya, mungkin akan bertambah lagi. Saya membangun ini itu perhitungan, bukan asal-asalan. Ada banyak orang yang asal-asalan bikin channel, kayak dia bermain game atau nge-share kata-kata orang di sosial media lainnya. Itu kan spam ya, dan saya tidak terlalu suka dengan spam. Istilahnya gini ya, mereka berharap konten yang mereka buat itu akan menjadi viral. Hanya sebagian kecil orang yang itu viral ya. Ada masanya sendiri. Saya rasa ya kita harus berpikir realistis aja. You bukan siapa-siapa, bagaimana you akan viral? Terus ada yang bilang, tapi kan Livi Rinalda juga bukan siapa-siapa, dia kan juga nggak. Livi Rinalda itu kan punya banyak backingan dari orang tua. Livi Rinalda pertama itu cantik itu udah privilege ya. Andai kalau misalnya bukan cantik. Terus kedua, orang tua Livi Rinalda itu kayaknya minta ampun. Tiga, dia sekolah di internasional. Keempat, Livi Rinalda itu banyak duit, men. Jadi jangan terlalu mengikuti mimpi ya. Ya kita harus berpikir realistis saja. Banyak banget ya yang terboleh mimpi. Lalu ada juga tentang penipuan binom squee ya, trader itulah ya. Saya sebenarnya sudah beberapa kali, kalau ada teman saya yang menginjak binom squee dan juga kripto ataupun saham, itu saya pasti akan peringatkan gitu. Satu, dia nggak punya latar belakang tentang keuangan. Saya sekolah sarjana ekonomi ya. Saya ini kuliahnya ekonomi pembangunan, tapi saya masih belum berani untuk terjun ke kripto, Binomoski atau NFT. Saya belum berani. Kenapa? Saya belum cukup ilmu. Kalau ke saham, ya alhamdulillah saya sudah 3,5 tahun ya. 3,5 tahun teredukasi oleh saham ya, kemungkinan bisa berani, tapi kan uangnya nggak ada. Jadi beberapa saham yang menurut saya bagus, saya bisa untuk membeli dan bisa merekomendasikan. Kalau kalian setuju nggak apa-apa, saya akan kasih kayak analisis saham aja ya. Nantilah akan ada video tambahan lah ya. Jadi kalau bukan latar belakangnya ekonomi, latar belakang orang tuanya bukan analisis keuangan, saya rasa jangan terjun terlalu dalam. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena gini, kalau misalnya Anda ketipu, Anda tidak bisa menuntut. Nasib baiknya yang kemarin viral itu Indra Ken yang tertangkap polisi gara-gara Binomoski. Nasib baiknya Indra Ken itu mau bertanggung jawab. Ini masih nasib baik loh ya, Indra Ken mau bertanggung jawab. Kalau dari awal Indra Ken tidak menunjukkan batang hidungnya, tidak menunjukkan ke pamerannya, saya rasa Anda akan tertipu. Ada banyak yang lebih besar dari Indra Ken bilang seperti itu kan. Mereka orang-orang kaya itu tidak akan menunjukkan kekayaannya. Orang yang menipu juga tidak akan menunjukkan batang hidung. Kenapa? Karena itu sangat rahasia. Banyak terbawa oleh mimpi orang-orang kita itu. Miskin pengen cepat kaya, pengen gini-gini, menghalalkan segala cara. Ya harus diedukasi gitu loh ya. Kita harus berpikir realistis aja. 10 juta daripada untuk main slot, lebih baik buat apa? Lebih buat usaha, buat
apa dagang cilok, kayak dagang apa, atau buat kebutuhan sehari atau buat yang lain-lainnya, yang saya rasa lebih bermanfaat daripada menuruti mimpi. Terus ada beberapa youtuber ya, ini Bang Panji ya bilang, kalau lu punya mimpi kejar. Oke, itu saya boleh menerima, tapi kan gini, latar belakang dulu guys ya. Satu latar belakang, dua pengalaman. Latar belakang kita bukan siapa-siapa. Misal Anda berada di pelosok desa, Anda ingin mengejar mimpi, mungkin terkejar, mungkin enggak. Lalu Bang Panji kan itu, saya nggak tahu ya latar belakangnya Bang Panji itu apa, yang bilang seperti itu. Anda tahunya Bang Panji penulis buku, komedian, stand up komedi, dan juga aktor dan lain-lainnya. Kita nggak tahu latar belakangnya. Ketika orang bilang kayak gitu, lihat dulu latar belakangnya, jangan lihat yang lain-lainnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya agar kalian itu teredukasi bahwa jangan terbuai dengan sesuatu hal yang tidak realistis. Itu aja sih yang harus saya sampaikan ya. Jadi mulailah berpikir realistis, apa yang bisa Anda lakukan. Kalau misalnya Anda hanya bisa melakukan ngisi survei, ya silakan ngisi survei. Kalau nggak ngisi survei, ya kalau misalnya aplikasi, jangan terlalu berharap lebih, jangan terlalu berharap mendapat bayaran yang lebih ya, karena susah ya untuk mendapatkan bayaran yang lebih, apalagi di zaman sekarang ini. Nggak semuanya bisa Anda dapatkan. Kalau misal ditambah lagi media-media juga mengabarkan bahwa cari uang itu mudah, ya seperti membalikkan telapak tangan, tapi kenyataannya terkadang itu menyakitkan. Thanks for watching for everyone. Aloha.